Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya akan menjelaskan materi application letter. Jadi ini salah satu materi di dalam bahasa Inggris wajib yang istilahnya harus kalian pahami. Application letter itu adalah a formal letter that has a function to apply a job in a company or an institution. Maksudnya adalah surat formal yang berfungsi untuk melamar pekerjaan di sebuah perusahaan atau institusi. Tentunya kalian nantinya setelah lepas dari masa-masa sekolah akan membutuhkan membuat surat lamaran pekerjaan suatu hari nanti. Kemudian untuk pemahaman berikutnya adalah tentang guidelines. Guidelines di sini ada address and date, jadi alamat dan tanggal menulis surat tentunya. Kemudian receiver's name and the address of the company. Maksudnya adalah penerima surat dan alamat dari perusahaan yang kita inginkan untuk melamar pekerjaan. Kemudian salutation adalah salam pembuka, introduction itu perkenalannya, body di sini adalah badan surat. Kemudian conclusion atau kesimpulan, complementary close itu bagian penutup, and terakhir adalah signature. Untuk lebih jelasnya ada contoh surat di sini. Nah, yang dimaksudkan dengan address and date-nya, nah di sini kan ada tanggalnya ya. Tanggal kalian menulis surat. Kemudian receiver's name and the address of the company you are writing to, itu maksudnya adalah perusahaan di mana kalian ingin menuliskan surat lamaran pekerjaan. Salutation di sini bisa dear sir or madam. Dear di sini jangan diartikan sebagai yang aneh-aneh ya. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris untuk salam pembuka kita memang menggunakan dear sir or madam. Sir kalau kita merasa laki-laki, atau kalau memang kita tahu kalau itu perempuan kita pakai madam. Kalau seandainya ini tidak jelas, maksudnya begini, kamu tidak tahu manajer HRD-nya itu laki-laki atau perempuan, lebih aman kalian menggunakan sir. Ini untuk gender ya. Kemudian introduction. Introduction di sini yang perlu diketahui adalah latar belakang kalian menulis surat ini. Ini misalnya kalian menemukan iklannya itu dari mana, atau mungkin lewat email dan sebagainya. Intinya adalah dari mana kalian mendapatkan informasi tentang adanya lowongan pekerjaan tersebut. Kemudian body atau badan dari surat itu menjelaskan mengapa kalian menginginkan pekerjaan ini. Jadi di sini kalian jelaskan kamu misalnya usianya berapa, lulusan dari mana, kemudian keterampilan yang kamu miliki atau skill ya. Intinya supaya perusahaan itu tertarik untuk merekrut kalian. Di sini juga disebutkan I'm competent to operate computer. Jadi kompeten untuk mengoperasikan komputer, terutama Microsoft Word, Excel, and PowerPoint. Misalnya begitu. Kemudian ada tambahan juga. Kalau kalian rasa itu perlu, misalnya I'm also easygoing, friendly, personality, bright-minded, itu maksudnya kamu itu terbuka pemikiranmu, tidak egois dan sebagainya, and cooperative in a team job. Tidak paham ya untuk body-nya tadi. Kemudian conclusion-nya. Nah di sini kamu sebutkan kalau kamu misalnya melampirkan curriculum vitae. Curriculum vitae itu maksudnya adalah biodata dari kalian sendiri. Tahu biodata kan ya? Biodata itu data pribadimu, misalnya tanggal lahir, kemudian alamat dan sebagainya. Intinya biodatamu yang wajib dilampirkan pada saat melamar pekerjaan. Kemudian kalau ada surat rekomendasi misalnya dari
kampus atau apa. Misalnya kalau perusahaan itu juga seringkali membutuhkan akses ke luar negeri, kamu bisa menyebutkan kalau kamu juga memiliki paspor terbaru dan sebagainya. ID card, KTP kan ya. Kemudian kamu menjelaskan kalau kamu bisa dikontak seandainya ini nanti berlanjut kepada tahap interview, nomor telepon yang bisa dihubungi dan pastikan aktif. Kemudian mendekati akhir nih ya, ada complimentary clause. Nah ini, yours faithfully, atau mungkin seringkali kamu menemukan kata best regards, sincerely, dan sebagainya. Terus signature atau tanda tangan. Terkadang kita melihat kalau tanda tangan itu seringkali berupa nama orang, tidak selalu tanda tangan seperti umumnya di Indonesia. Tapi ini kita sesuaikan saja dengan kondisi. Misalnya kalian memang melamarnya di Indonesia, otomatis tanda tangan tetap diperlukan. Oke, saya rasa cukup sekian penjelasan tentang materi ini. Silahkan belajar dan semoga kalian nyaman dalam pembelajaran bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.